Tuhan, pilih kita kasih dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan. Satu hari yang sangat penting, yang sangat luar biasa, menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang datang ke dalam dunia dan kembali ke surga. Itu sebabnya hari ini kita akan menikmati firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu kalau hari ini walaupun kami tidak dapat berkumpul di gereja, kami bisa mendengarkan firman Tuhan tentang kenaikan daripada Tuhan. Peristiwa yang besar, peristiwa yang membuktikan bahwa Yesus adalah Allah yang datang ke dalam dunia dan naik ke surga. Dan hari ini kami akan menikmati firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih, di dalam Kisah Rasul pasal 1, mulai ayat 6 sampai dengan ayat 9. Saya akan bacakan ayat itu. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada hari ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya yang ditetapkan oleh Bapa sendiri menurut kuasanya. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dari seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, satu peristiwa yang sangat luar biasa yang menyatakan kealahan daripada Tuhan Yesus. Karena memang dia adalah Allah. Walaupun dia juga manusia 100%, tapi dia adalah Allah yang berkuasa, yang menciptakan dunia ini. Dan dia selesai tugasnya dalam dunia, dia kembali ke surga. Dan satu waktu akan kembali menjemput kita dalam dunia ini. Ada hal-hal yang sangat menarik dari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Karena pada waktu dalam ayat 6 dikatakan, pada waktu mereka berkumpul, maka murid-muridnya bertanya kepadanya, maukah Engkau pada waktu sekarang memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara, memang pemulihan kerajaan bagi bangsa Israel itu hal yang sangat penting. Dan bangsa Israel merindukan sekali pemulihan kerajaan Israel seperti zaman Daud. Karena kerajaan Israel zaman Daud itu adalah kerajaan Israel yang sangat yang maju. Kerajaan Israel yang berjaya, yang selalu mengalahkan musuh. Dan pada waktu itu bangsa Israel sedang ditekan oleh penjajahan Romawi, dan mereka ingin dibebaskan dari penjajahan Romawi ini. Itu sebab mereka merindukan sekali kebebasan, pemulihan daripada kerajaan itu. Sama dengan kita selalu sedang menghadapi satu problem yang berat, dengan hanya virus corona yang begitu merajalela di dunia ini, bahkan di Indonesia, dan sangat menakutkan sekali. Sehingga kita seringkali ingin dibebaskan. Kapan pembebasan itu akan terjadi? Kita merindukan sekali kebebasan itu, sehingga kita bisa bebas berkumpul di gereja, berbakti kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita berkumpul untuk memuliakan nama Tuhan. Tapi kapan? Dikatakan dalam ayat yang ke-7, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Yang penting kita tetap setia, tekun kepada Tuhan. Tidak perlu kita tahu kapan waktunya, karena waktunya Tuhan itu pasti ada datang. Waktu Tuhan adalah waktu yang tepat. Waktu Tuhan adalah waktu yang paling baik. Waktu Tuhan adalah waktu kemenangan. Waktu Tuhan adalah waktu kebebasan. Dan waktu Tuhan itu sudah disiapkan.
Dan kita percaya tidak akan lama lagi waktu itu datang, di mana kita bisa bebas daripada virus corona yang sedang merajalela sekarang. Dan kita bisa berkumpul di gereja, memperingati hari kenaikan Tuhan yang luar biasa. Jadi yang penting bagi kita tetap beriman kepada Tuhan. Dalam 1 Korintus 13 ayat 13 yang penting di sini adalah iman, kasih, dan pengharapan. Ini yang penting kita pelihara. Karena iman, kasih, dan pengharapan itulah yang kita perlu jaga. Karena memang 1 Korintus 13 ayat 13 itu mengingatkan kembali kita untuk apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu ya dan amin. Walaupun sekarang kita belum melihat kapan waktunya, tapi Tuhan sudah berjanji itu pasti akan jadi. Sebabnya mari kita tetap tekun dalam Tuhan, berdoa pada Tuhan, baca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Percayalah kalau firman Tuhan sudah janjikan pasti akan digenapi. Sebab penting bagi kita untuk tetap meyakini apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Kita itu perlu tahu kapan waktunya. Nah, Tuhan yang menentukan waktu dan saatnya yang tepat. Dalam ayat yang ke-8 dikatakan, tapi kamu akan menerima kuasa. Ini janji daripada Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan kuasa kepada kita. Kuasa untuk apa? Untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Ini yang penting. Kita menantikan kuasa itu datang. Pasti akan datang. Ada waktunya nanti. Itu yang paling penting bagi kita. Menantikan waktu Tuhan. Waktu kuasa itu datang. Dikatakan kuasa itu akan memberikan kemampuan pada kita untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Yaitu Roh Kudus akan menjadikan kita menjadi saksi bagi Tuhan, baik di Yerusalem, baik di Samaria, baik di Yudea, maupun sampai ke ujung bumi. Itu janji daripada Tuhan. Kita perlu kuasa ini, kita perlu kuasa Roh Kudus itu untuk memampukan kita bersaksi, untuk memampukan kita mengerti apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita, untuk memampukan kita menangkan jiwa-jiwa buat Tuhan. Inilah hal yang sangat penting bagi kita. Karena itu janji daripada Tuhan bahwa Dia akan datang, dan di ayat 9 dikatakan, maka terangkat Tuhan di depan mereka dan awan menutupinya. Dan sesudah menyampaikan amanat daripada Tuhan itu, bahwa Dia akan memberikan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, lalu Dia terangkat naik ke surga, yang membuktikan bahwa Dia adalah Allah. Ayat 10 ayat yang sangat bagus juga. Kemudian mereka menatap kami waktu Ia naik. Tiba-tiba 2 orang berdiri berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali secara yang sama seperti kamu lihat Dia naik ke surga. Ini janji Tuhan bahwa Dia naik ke surga, tapi Dia akan kembali, dan kita menantikan Dia kembali. Ini hal yang penting sekali. Kapan Dia datang kembali, itu penting bagi kita. Yaitu kita harus untuk menantikan kedatangan Tuhan itu, kita harus melaksanakan amanat daripada Tuhan, perintah daripada Tuhan, menjadi saksi bagi Tuhan. Dan ini hal yang sangat penting. Kita perlu Roh Kudus dalam kehidupan kita, supaya kita mengerti bagaimana cara kita bersaksi memenangkan jiwa-jiwa buat Tuhan. Jadi hal yang sangat penting bagi kita dalam pengangkatan daripada Tuhan ke surga adalah janji daripada Tuhan. Yang pertama, Dia akan memberikan kuasa bagi kita untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Yang kedua, bahwa Dia akan kembali menjemput kita, orang yang percaya pada Tuhan. Setelah selesai tugas kita, maka Dia akan datang kembali untuk menjemput kita. Dalam Yohanes pasal 14 ayat yang pertama dikatakan, kenapa harus khawatir? Karena Dia akan datang kembali menjemput kita. Kalau tempat bagi kita sudah siap, maka Dia akan jemput kembali kita. Dia bahkan bahwa di mana Dia berada, kita pun berada di sana. Ini hal sangat penting sekali. Kita nantikan Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan banyak berdoa, dengan tekun, dengan setia.
dengan penuh pengharapan pada Tuhan, karena itu yang penting. Kita penuh pengharapan dengan Tuhan. Dan yang ketiga adalah kasih. Kita mengasihi Tuhan. Tema kita tahun ini adalah mengasihi Tuhan lebih dari segala yang lain. Jadi kasih itu yang terutama daripada yang lain. Bukan tidak penting iman, penting iman itu kita punya. Penting pengharapan itu untuk memberikan sukacita bagi kita menantikan Tuhan. Tapi kasih perlu penting sekali ini, karena Dia yang menyempurnakan segalanya. Jadi saudara, ini yang penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh pada Tuhan, menantikan Tuhan, kedatangan Tuhan yang kedua. Karena waktunya sudah tidak lama lagi, Tuhan akan datang kembali untuk menjemput kita. Tanda-tanda sudah ada begitu nyata, tidak akan lagi Dia akan datang menjemput kita. Nah, saudara, sebagai akhir daripada firman Tuhan ini, saya ingin berdoa buat saudara, buat seluruh jemaat Tuhan yang berterima kasih, supaya kita tiap jemaat Tuhan makin hari makin kuat di dalam Tuhan, makin bersungguh-sungguh dalam Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu, karena pada hari ini kami memperingati hari kenaikan daripada Tuhan, yang mengingatkan kami untuk menjadi saksi bagi Tuhan, mengingatkan kami akan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, supaya kami mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh untuk menantikan kedatangan Tuhan ini. Ini hal yang sangat penting bagi kami, karena dikatakan pada waktu seperti bagaimana Dia naik ke surga, Dia akan kembali menjemput kita. Jadi ini sangat penting sekali. Ya saudara, mari persiapkan diri Anda baik-baik, siapkan diri untuk menantikan kedatangan Tuhan, karena tidak lama lagi Dia akan datang. Nyanyian zaman dulu katakan, kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Tidak lama lagi Dia akan datang untuk menjemput kita. Jadi mari, walaupun sekarang kita belum bisa kumpul di gereja, tapi Dia akan menolong kita dalam segala perkara. Dia berjanji Dia akan menyertai kita dalam segala perkara. Bahkan Dia kirimkan Roh Kudus memampukan kita, memberikan kemampuan bagi kita untuk bekerja, berusaha, sehingga dalam masa virus corona yang sedang melanda ini kita tetap bertahan, karena kekuatan yang daripada Tuhan, kuasa daripada Tuhan yang diberikan kepada kita, penyertaan Tuhan yang luar biasa, yang kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir apapun yang akan datang, akan menimpa dunia ini. Tapi percayalah bahwa Tuhan akan menjaga, memelihara kita, memberkati kita, menolong kita dalam keadaan apapun. Bahkan dikatakan oleh firman Tuhan, Roh Kudus bahkan tiang api, tiang awan yang akan menjadi pelindung bagi kita dimanapun kita berada. Percayalah bahwa Tuhan memberikan Roh Kudus itu bukan hanya untuk memampukan kita, tapi memberikan kekuatan pada kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, yang sudah tidak lama lagi. Terima kasih Tuhan, berkat luar biasa melalui firman Tuhan, bila memberikan kami lebih kuat lagi dalam Tuhan, lebih setia lagi pada Tuhan, dan menemukan pengharapan sepenuhnya pada Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.